Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016 era Presiden Jokowi, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan dijatuhi denda 750 juta rupiah. Jika tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan 6 bulan penjara. Netizen pun ramai-ramai berkomentar. Banyak yang menyebut hukuman ini pas sekali dengan sisa umur rezim saat ini. Meski demikian, Tom tetap tersenyum dan tampak tenang. Sementara Anies Baswedan sahabatnya tampak hanya bisa menggelengkan kepala mendengar putusan hakim. Dengan mampu menentukan bentuknya norma hukum dalam perbuatan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana di dalam bentuk kesengajaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Korporasi terbukti justru dengan kalimat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Ini berarti unsur kesalahan tidak terkandung secara eksplisit dalam tuntutan tindak pidana, sehingga yang harus dibuktikan adalah penguatan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Perbuatan yang dilakukan itu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merupakan bentuk kesalahan sebagai kesengajaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas berdasarkan kesimpulan majelis hakim, Anies menggenggam erat tangan Tom seolah menyampaikan kekuatan dalam diam. Buat yang nggak ngerti kasus ini, Tom Lembong dipenjara karena kasus importasi gula. Tom dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan izin impor gula kristal mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Izin ini diberikan untuk menstabilkan harga gula di pasaran karena kelangkaan dan melonjaknya harga gula di pasaran. Namun, izin impor itu diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa koordinasi dengan menteri lainnya, setidaknya begitu tuduhannya. Sementara, Tom sendiri membantah tuduhan tersebut. Gula hasil impor itu disebut dijual ke pasar dengan harga melebihi batas yang ditetapkan pemerintah, yang menyebabkan negara merugi 194 miliar rupiah. Meskipun tak terbukti memperkaya diri sendiri, pengadilan menilai Tom telah memperkaya pihak lain dan merugikan keuangan negara. Berdasarkan laporan harta kekayaan LHK, Tom Lembong bahkan tidak memiliki aset berupa tanah, bangunan maupun kendaraan. Sebagian besar kekayaannya berasal dari surat berharga dan kas bernilai miliaran rupiah. Tom sendiri berdalih dan menegaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah langsung dari presiden saat itu dan menteri-menteri perdagangan lainnya pun melakukan apa yang ia lakukan. Saudara langsung mendapat perintah dari presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, tapi kadang-kadang juga di Istana Bogor. Saking kontroversialnya vonis Tom Lembong ini, konten kreator ramai-ramai merespons kasus ini dengan berbagai macam konten. Salah satunya Sandi Sukron yang menjelaskan kasus ini dengan bahasa bayi. Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembong nggak? Ngikutin. Emang itu gimana sih? Jadi gini, misalnya stok gula di rumah lu tuh harusnya tiap bulan ada 2 bungkus, tapi sekarang udah sisa 1 bungkus. Terus lu inisiatif buat beli sisanya biar persediaan gula buat bulan ini itu terpenuhi. Lu izin lah sama pemimpin dapur saat itu yaitu nyokap lu dan di ACC. Tapi di warung lu biasa beli habis dan lu disuruh beli ke minimarket. Lu juga inisiatif beli lebih dengan perhitungan jaga-jaga siapa tahu nanti gula susah banget dapetinnya. Tapi ketika penguasa dapur yang baru yaitu bokap lu dateng, dia malah kecewa karena stok gula jadi banyak. Lu malah kena omel, bahkan dituduh merugikan keuangan keluarga. Bahkan lu dituduh bekerja sama minimarket tersebut demi keuntungan lu pribadi. Padahal lu gak terbukti melakukan hal itu. Kalau dibilang merugikan negara sih udah pasti merugikan negara ya, cuman belum bisa disebut koruptor. Oh gitu. Iya, karena menurut gua yang dapat gelar koruptor tuh ada lebih pantas, cuman memang belum tindak aja.
Kenapa emang? Mungkin karena teman sendiri. Berbagai tokoh juga banyak yang bilang kasus ini nggak jelas. Berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos dong. Dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Harusnya bebas murni. Dengan tegas saya nyatakan ini sesat. Bebas ya Bang, hati ya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Jelas kasus Pak Tong ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti. Kalau kriminalisasi bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Kan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Sejak awal saya udah katakan bahwa kasus Pak Tom Lembong ini bukan kasus pidana korupsi. Bicara nggak usah ragu-ragu ya. Ini jelas kasus Pak Tong ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti, alat buktinya juga keterangan saksiannya dari staf-staf, harusnya bebas murni. Onselah saja nggak bisa, harus perisprak. Bebas murni lah harusnya. Raut Anies Baswedan setelah putusan itu terlihat marah, meski tetap bertutur santun ketika memberikan keterangan kepada pers. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Tom sendiri dikenal sebagai sosok yang intelektual, idealis, dan berintegritas tinggi. Bahkan siap dipenjara, disiksa, hingga dibunuh demi memperjuangkan idealisme dan kebenaran. Di suatu acara, tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya ditanya, kok saya berani untuk berseberangan dengan penguasa? Dan saya menyampaikan kepada segenap hadirin, tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, bahwa saya merasa dalam hidup saya sudah diberikan terlalu banyak rezeki, sehingga untuk perjuangan ini saya siap untuk dipenjara, siap untuk disiksa, dan bahkan siap untuk dibunuh. Ya, jadi ekspektasi saya sudah saya sesuaikan. Ya, meskipun saya tetap shock dan tetap kecewa. Jika demikian, apakah kasus ini akan memadamkan bara api perjuangan Tom Lembong? Atau justru ini hanya jeda sebelum bara itu kembali menyala lebih besar? Simak bahasan-bahasan menarik lainnya hanya di CTN TV.